Doakan mudah-mudahan para guru kita panjang umur serta barokah. Yang saya hormati Bapak Pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati para jamaah, persidani yang jauh, yang dekat, yang tua, yang muda, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'alumil hidayin. Amin ya rabbal alamin. Walau dan itu tetap boleh bagi si iman. Tanhiyatu sajadati ghairihi, bermula menyingkirkan sejadah orang lain dari itu iman, selain dari itu iman. Binawi rijlihi, dengan seumpama kakinya iman. Wassalatu, dan sholat man fi mahaliha, di tempatnya itu sajadah. Wala yarba'u, dan jangan mengangkat si manha akan itu sejadah, walau dan sekalipun terbukti itu irtifa bighairi yadihi, itu dengan bukan tangannya si iman. Yadukhuliha, karena masuknya itu sajadah fi ghamaniha, dalam tanggung jawabnya itu si iman. Dan haram alaman, kepada orang tajamu yang wajib kepada eman. Apa Jum'atu Jum'ah, apa nahu mubayatin, seumpama melakukan jual beli. Kasir gharin bisin bisanatin, bermula contohnya sibuk dengan pekerjaan. Ba'da suruhin, setelah memandangnya atau turunnya waktu, bi'adanil khutbati, dalam bi'adanin khutbatin, dalam adan khutbah. Pamakain, apabila akoda melakukan akad-akad dan siman, soha maka sahini akdun, abal akdu akad-akadnya, wa yukrahu, dan dimakruhkan ini akdu qablan adani, sebelum berkumandang azan Jumat. Ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Waharumah, dan haram alaman bagi orang tajamu yang wajib pada eman, apa Jumat Jumat. Wa ilam dan nabi, dan sekalipun tidak jadi ini Jumat dengan sebab itu eman. Apa safarun, melakukan perjalanan. Saputu, yang lapur atau hilang dengan sebab ini safar, apa Jumat Jumat. Andana, seperti menyangkaman, apa nasunya man la yudriku, itu tidak akan mendapati iman, apa itu Jumat di jalannya iman, atau maksudi, atau di tempat tujuannya iman. Walau karena, dan sekalipun terbukti apa sabaru, perjalanannya ta'atan, itu untuk menjalankan ta'at, manduban atau sunnah, wajiban atau wajib. Pada badriyah, setelah fajarnya itu Jumat, itu tegasnya badriyah Jumati, fajar hari Jumat, bila terkecuali in khosya, apabila rempan siman min, apabila takut siman min adami sabarihi, dari tidak berjalannya iman, gororon akan kemadaratan kan qita'nihi, seperti terputusnya atau tertinggalnya iman, anir lipqati, dari abdulan rombongan jamaah. Bala yarum, maka tidak haram itu sabar, intan apabila terbukti sabar, ghairu sabarin maksiatin, itu selain perjalanan maksiat, walau ba'da zawali, walaupun itu perjalanan dilakukan setelah tergelincirnya matahari pada Jumat. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa sabaru, perjalanan lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Lima, karena ada hadis ruya yang diriwayatkan ini ma bisana dhaifin, dengan sanad yang lemah. Man, yaitu hadis man sopone wong sabaro, yang berjalan iman, lailataha, pada malam Jum'ah. Da'a, maka berdoa alaihi, pada man, siapa malakahu, dua malaikat yang disiman. Fi amal musafir, adapun orang yang amal musafirul maksiati, amal musafir, adapun orang yang melakukan perjalanan di maksiat, untuk maksiat, pada tasudu, maka tidak gugur Jumat anu, pada tasudu, maka tidak gugur hari dari siman, apa Jumat, sholat Jumat mutlakon, hal yang mutlak.
Qalatlah berkata siapa siapa guru kita semua, wahai suhara dan sekira-kira diharamkan alai pada man apa safar berjalan guna di sini, lam yatarahos maka tidak ada keringanan, malam tabur selagi tidak labur apa Jumat. Kayu selalu maka dihitung apa tidak usafari permulaan perjalanan man min waktu bautiha dari waktu laburnya itu Jumat. Jadi kalau kita diri di sini, samping kita kosong, nyuruh orang ke depan, hukumnya boleh samping kita. Atau depan kita kosong, tapi itu tempat dekat ke arah imam, tempat mulia, nyuruh dia maju, boleh. Akan dianjurkan begitu. Atau kita berada di belakang imam, samping kita kosong, nyuruh teman maju, ya itu juga sama boleh. Nah kalau di samping kita rapat, depan kita kosong, ke imam jauh, nyuruh orang supaya maju ngisinya begitu penyakitnya, lagu-laguan ya, pejabat baik, maju gitu. Nah itu nggak sunnah, hukumnya mak. Sebab apa? Itu rezeki kita sebetulnya. Begitu. Kalau yang semartabat sama kita silahkan, ngejak orang mulia silahkan. Nah kalau ngejak orang susah mah jangan. Soalnya ke imam masih jauh, ke belakang juga jauh. Amin ya? Amin. Ini kemarin ini, aku disalahin nih. Gitu. Nah kemudian falahu ya, walau bigori yadihi rijlihi, walahu tabidak tanhiyatu sajadatin gori binahwi rijlihi. Boleh bagi orang yang sholat memindahkan sejadah orang lain, tapi binahwi rijlihi, mindahkannya kudu pakai kaki. Jadi kalau depan kita kosong, orang mau bawa sejadah malah sejadah, terus kosong depan dia, diambil lagi sejadah sama dia ke depan lagi, kosong lagi baik, akhirnya dia bosan bawa sejadah. Ada yang gitu, ditinggalkan sama dia tuh, sehingga itu tempat kosong tapi ada sejadah. Kita kudu ngisiin tapi sejadah orang, ini masalah ibadah. Hati-hati. Kalau kita sholat di atas tanah lebih utama daripada di atas daun. Daunnya boleh mencelas tapi nggak gitu. Di atas tanah nggak ada tayamnya, sah sholat. Tapi di atas daun bersih, tapi boleh mencelas nggak bilang sholatnya sah, tapi hukumnya haram. Nah sama ini juga nih. Ini depan kosong, kewajiban kita ngisiin, tapi ada sejadah orang, kudu bagaimana nih kita? Nah itu pala hutan dia tuh birijlihi, pindahkan tapi ontong pakai tangan aturannya. Pakai kaki, gua pakai cokor-cokor dah. Itu air melulu, ya tapak giling segala macam. Bohongan ditinggalkan sama dia. Begitu. Nggak boleh pindahkan selain dengan pakai kaki, walaupun bukan pakai tangan, umpamanya ada kayu no. Ya gua colok dah, begitu singkarkan. Kayak nyokel kayak bocah gitu sama kita. Ini jadah nih gitu. Ini kudunya ke depan pemateri untung ada beginian. Kalau begini makan kudu dicontohin. Kalau dicontohin dosa saya terkampak akhirat nuntut maaf lu kau jelaskan gitu. Nah ini kalau umpamanya kita ada kayu terus sodor gitu itu. Tuh gitu pakai kayu. Terus pindah ke tangan dua suka ada begitu. Pindah ke dicutik begitu tuh. Nah ini tetap ketempuan. Ngerti kan? Jadi ketempuan kita, walaupun itu sejadah atau sorban atau sejadah atau sorban, begitu. Jadi kudunya bagaimana? Kalau di depan kita kosong begitu, tuh depan sejadah. Ini kalau gitu, ini secara ilmu tasawuf kalau kita pakai kayak begitu, sedangkan dia bukan teman kita, bukan apa, mau jamak dari iul, ini kita kagak tahu. Rombongan bang nari maunya di sana, terus ya apa itu kan kita pakai gua Allahu Akbar kabiro, ada malaikat haram tolong. Ya, nggak boleh itu begitu. Jadi kudu diapain? Disingkirkan, begitu pakai kaki. Tuh. Gitu terus. Ya kalau di masjid kan gampang, ini merada nempel. Gitu tuh. Gitu. Bagusnya digulung gitu pakai kaki. Terus gitu. Nah begitu. Nah setelah kita dapat baru kita sholat. Nanti di mana-mana itu sejadah hilang, beberapa sholat sejadah saya mana? Kita nggak ada ketempuan. Begitu. Tadi mau di sini Pak, saya udah singkirkan tapi ini pakai apa? Pakai kaki. Tapi sekarang nggak ada, ya bukan menjawab saya, begitu. Karena pakai kaki, itu pegawai kaki kebenaran. Ya, kata orang ini mana mata begini amat sih, pegawai kaki ini mah, gitu. Jadi kaki mah orang kepake. Ya, tidak bertanggung
Jawab karena itu mah bukan karena kerja mah bagian apa? Tangan, begitu aturannya. Ya. Jadi singkirkan begitu. Jadi jangan jangan diambil, begitu jangan ditaruh di kita, apalagi dipakai begitu. Nah kecuali emang punya keluarga, gitu, punya mantu, ini deket nih, adek, tapi adek kalau masalah jangan, ya. Mau keluarga itu deket banget, mau 5 ridho yang diketahui ridhonya. Ridho dia pasti ridho, ya silahkan. Begitu. Kayak sendal juga sama, sendal main pakai baik. Udah siapa itu? Dari Ustaz. Udah Ustaz pakai baik. Ya cuma baik Ustaz mah. Ridho kan Ustaz jahat. Jentol loh. Jadi pakai baik, larang nggak boleh. Begitu. Apalagi sendal jamaah dan sebagainya. Kecuali mau 5 ridho diketahui ridhonya. Emang itu sendal ponakan, sendal adik, sendal abang, silahkan itu mah. Itu sendal orang tua kita pakai, ya boleh 5 ridho, tapi apa? Kurang adab, begitu kurang adab. Orang tua dulu mah apa pecinya kayaknya harus boleh dipakai sama siapa? Sama anak kan mungkin mati dulu. Jadi warisan. Gitu. Belum mah. Ya kan diatur birijlihi. Karena apa? Karena itu sorban sejadah api dimani ada dalam tanggung jawab orang yang sholat yang menyingkirkan itu sejadah kalau menyingkirkannya pakai tangan gitu. Wala yarba'uha bi ghairihi. Ya, masalah situ. Bang, lihat ini begini ya. Ya Allah. Atau ini jadi begini ya. Hah? Promote ini. Kalau jauh mah jelas gitu. Iya, mata ilumin. Iya. Wa haruma alaman tajamu al-jum'atu nahu bayatin. Kemudian haram bagi orang yang wajib Jumat nahu bayatin melaksanakan jual beli gitu. Jadi kalau kita wajib Jumat, terus Jumat udah berkumandang azan. Begitu, bahkan udah diumumkan. Udah diumumkan nih. Ayo bae warung dibuka, sayang ini 7 orang lagi beli sebelah. Lah kalau seorang 15 menit kan di sebelah kali 7. Sampai khutbah bubar sampai ngejuhurin lagi pengajian bubar itu tahu udah tahu belum. Begitu oleh karena itu para sahabat mah di mana udah waktunya ibadah, kalau emang kita nggak ada yang ngebadalin nungguin ya segera tutup begitu. Jangan melihat nilai keuntungan, jangan lihat nilai dunia. Jangan mengukur kebahagiaan karena materi, nggak bisa. Begitu. Orang punya uang 2 miliar, rumahnya gede, terus uangnya 2 miliar, tanahnya lega luas, tapi nggak ibadah. Begitu. Nggak ibadah. Itu lebih mulia mana dengan yang sederhana tapi ibadah? Lebih mulia mana? Sederhana. Lebih mulia yang kaya tapi ibadah. Kagak ada pilihan. Iya, kalau Bang suruh milih, ya kalau suruh milih mah begitu. Iya, karena ibadah itu nggak bisa diukur dengan materi. Kebahagiaan bukan dengan materi, bukan. Materi itu apa sih? Materi mah keduniaan. Coba kita punya uang 1 triliun, tapi kita sakit. Begitu sakit kata dokter ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan itu nggak bahagia. Ya Pak ya? Jadi nggak bisa diukur dari situ. Coba sekarang yang ngorek di Bulakan. Begitu. Dia mah dianterin sama bininya sebagul habis. Begitu. Dikit ya habis, banyak ya habis. Begini doang Pak, antara dilihat adalah kacang sama sambal, sama nasi, sama ikan teri. Yang ngelimen bahaya habis. Dibawain ayamnya habis, kenapa? Karena sehat. Nah itu kebahagiaan sebenarnya. Cuman kita mah nih seringnya ngebahasnya masalah dunia. Jadi lupa sama yang nikmatin itu tuh. Begitu. Orang kalau dibilang nikmat sehat tuh nikmat luar biasa, nikmat sehat luar biasa, kurang ngerti kalau belum dikasih sakit. Udah ngerasain sakit loh. Ayo. 3 tahun be. Itu meriang banget kayak kita begini nih, baru kerasa pentingnya nikmat sehat. Makanya sering dikatakan mau lama, mau Ustaz, ayo mumpung sehat kita ibadah, sebab kalau udah sakit mau ya namanya juga orang sakit. Namanya juga orang sakit. Orang sakit mah dikasihnya nggak enak, dikasih enak juga nggak enak orang sakit mah. Iya, dikasih jeruk pahit, dikasih jeruk asam pahit, dikasih jeruk manis pahit begitu. Ini mah aneh orang kadang-kadang kalau lagi sehat mau nggak bagi. Kalau sakit mah, bagi ini jeruk mungkin obat nih, buntur, aduh mana lagi sehat nggak, gitu. Barang lagi sakit maksa. Ya, nah, makanya artinya apa? Mumpung lagi sehat, manfaatkan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu kan termasuk nikmat besar setelah
nikmat iman, nikmat Islam, terus nikmat kesehatan. Adanya nomor 3. Kalau menurut hitungan ilmu agama, nikmat sehat paling kecil, nikmat kecil. Tapi kalau dihitung dari hitungan dunia, nikmat sehat termasuk nikmat besar. Manusia mah kan jangankan jantung, jangan sampai dirawat, jangan kena corona. Ya dikasih mujur seminggu kerasa. Ya, ayo. Sekarang nih, betul aku punya proyek kemauannya. Bawa oyek maunya 14 tronton. Aku itu aja sakit gigi. Udah malu udah seminggu kamu dijungkelan. Kira-kira itu oyek ke bawah apa enggak? Jadi apa enggak? Jangan kita dijungkelan sakit gigi. Jadi masya Allah nikmat kesehatan luar biasa. Dan kita nih kadang-kadang orang sakit mah dah dibang mah. Orang sakit dah dibang sakit gigi. Orang udah dibang meriang. Padahal kalau yang udah ngerasain mah enggak ada dah. Semuanya kalau namanya sakit mah kagak enak tuh ya. Makanya kalau kita dikasih ini sekarang ekonomi kita lemah umpamanya lemah, tapi kasih sehat ya itu nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Coba walaupun kita ekonomi kita sederhana tapi sehat kan bisa kerja ya, bisa sholat, bisa sedekah, bisa silaturahim, segala macam bisa kita lakukan. Begitu. Melihat ke depan belakang rumah kayu unggul, ada kampak, badan sehat, tinggal ngambil kampak, jebret. Begitu, nggak bagaimana. Coba kalau sakit mah ini pengen, itu kudu digawakan, itu harus dikerjakan, tapi nggak mampu, tiwang kesel ya hati gitu. Makanya kalau lagi sehat ya kita gunakan ibadah, insya Allah. Ada suara apa itu? Ada suara jazz gitu ya. Ini begitu. Ada jenis diskornya. Yang waharum alaman tadi, jadi haram tuh ya kalau masih jual beli baik ya waktu hari Jumat kasar atin seperti pegawaian ya, karena sudah paham dah. Jadi waktunya azan berkumandang menemukan jatuh telah menunjukkan jam 12 kurang 20, berarti udah lewat Jawa. Tahu Jawa? Matahari udah lingsir, udah ngegeser. Begitu. Biasanya kan matahari tengah-tengah jam setengah 12 atau bisa jadi jam 11 kalau zuhurnya jam setengah 12. Jadi biasanya dia setengah jam sebelum waktu zuhur, itu namanya waktu zawal. Nah waktu zawal sekarang setengah 12 diumumkan di masjid jam 12 kurang 20. Berarti jatuhnya kalau kita melakukan kegiatan di luar kegiatan Jumat udah jatuhnya bukan makruh tapi hukumnya haram. Mau jual ngebungkus ya. Ada yang gitu? Ada ya mungkin 3 kalau bang ajan ya. Pak Owa gitu loh, Pak Owa ada. Pak Ahmad iya. Nah, haram apa baik haram ya. Kalau masih setengah 12 masih makruh. Kalau udah lewat maka hukumnya haram. Begitu makanya pasnya jam berapa sih? Jam 11 gitu. Apapun yang terjadi udah tinggal semua begitu. Nah, siapa nggak gitu kira-kira? Hah? Ini tahu masih setahang lagi nih bagaimana? Berantem tuh iman kita ya, ngebelain Jumat apa ngebelain dunia kita. Makanya hari Kamis kan libur ya, biasanya hari Kamis libur, nah Jumat baru ngegiling, berarti ngegilingnya dari masih gelap. Jangan Kamis libur, Jumat ngegiling, yang ngegilingnya mah yang giling jam 9 baru mulai. Jadi kan jadi jam kerok itu mah. Orang-orang Jumatnya masih apa? Gawe kata. Jadi maksud tujuan libur di hari Kamis, Jumat ngegiling supaya Jumatnya waktu ngegiling hari Jumatnya getap. Jadi begitu jam 11 sudah selesai gitu, udah siap-siap kita begitu. Gitu ya. Kita makan anak begitu sih ego kita. Kalau balik dagang mau capek, bini dewe kan diantepin baik. Ya Mbak ya. Bodoh amat tahu mau asem ke apa kan. Lah bini begitu bae ngedutun bae. Jadi jeung naruh, ngegencet, jeung buka, jadi bahanin. Itu bini udah kayak komedi. Ayo gue muter. Dari mau tidur bae lah orang balik dagang capek. Begitu egois banget. Giliran bae tak bisa dipanggil ibadah mah. Bagaimana? Panggil ibadah. Ya kan seharusnya kalau bini diantepin bae dewe kan hari-hari lain, begitu dipanggil untuk sholat Jumat kan segera untuk persiapan sholat Jumat. Lah ini nggak masih gitu-gitu juga. Tapi itu ego namanya. Tahu ego? Ya egois. Tahu egois apa? Pengen menang sama Allah pengen menang dewek, coba bayangin. Sama Allah pengen menang dewek gitu. Pengennya Allah kalah baik. Yang menang kita jadi PKI apa? Nauzubillah min. Lakukan PKI begitu mah. Allah mah hidup selama-lamanya. Allah yang ngedipin kita, yang ngasih kita napas, yang ngawasin kita. Apapun yang kita lakukan, kalau ada izin Allah jadi. Kalau Allah nggak ngizinin, apa yang kita lakukan nggak bakalan jadi. Itu kudu ada dalam hati kita.
Ya kita ngebahanin itu izin Allah, menggerakkan kita dagang izin Allah. Itu kalau Allah nggak izinkan mah modal dan sebagainya kita kelihatannya jago ringkas nggak bisa kalau nggak ada izin Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahun fayakun. Begitu. Nah, kita kan nggak bisa, kita mah ego banget. Ya iya, Allahu Akbar. Udah ya Allah bahanin gitu. Qomat gitu qomat. Ya baru kita merebus dulu ya Allah gitu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin amin. Baru ngawur ke negara ya Allah gitu. Terus baik alasan baik Allah dilawan baik ya. Dikira gitu Allah mengalah. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Manusia pada maksiat, pada berbuat dosa, hianat kepada Allah, tulak pinggang ke Allah, Allah nyuruhnya ngulan, dia malah madep ngetan, Allah nyuruhnya ibadah, dia malah maksiat. Dipanggil sama Allah masih ngejawab baik dah, dia bukan sekedar itu, tangan masih ngepepang dunia, nafsu masih ngelawan Allah, begitu baik. Tapi Allah adil, sayang ke kita terus baik. Itu matahari diapakan? Diputarkan, terus baik muter. Masya Allah, Allah masabur, zat yang maha sabar, ya begitu. Ghafur, zat yang maha banyak memaafkan. Ngampun kalau enggak, coba kalau kita begitu. Kalau kita begitu tuh, ayo dah. Oh enggak lari digituin baik sama anak, kira-kira jengkel apa kagak? Hah? Ayo jawab. Jengkel apa enggak? Ngomong gitu dah sama tetangga kita dah. Iya begitu. Bangun jadi tak pada bang, nyuruh nonton kalian bayar kasih sama kita 1 juta. Akhirnya kalian bayar lagi Pak. Dia begitu lagi besok, minjem lagi bayar begitu. Kira-kira jengkel apa kagak? Hah? Dia bukan jengkel lagi. Duit mah kagak ada kan nih kampak lu mau gitu. Lain kita kalau sama manusia sama anak digituin sewot. Ya. Sama tetangga digituin sewot, sama anak gua digituin sewot. Tapi Allah, Masya Allah, kita hianatin bagi Allah mah ya terus baik sahabat. Itu kan dalam keterangan Usfuriyah semua makhluk kan memohon ke Allah. Kata bulan udah baik ya Allah gebrokan udah kagak tahan sama. Lihat orang ibu bulak di gudang bani masih banyak yang sibuk tahu daripada yang berjamaah. Yang masih banyak sibukan yang metikan pucuk kayak baik ya Allah gebrokan Allah masih banyak sibuk ngadu gitu baik itu apa namanya itu aku gitu teh anu ke kerupuk digodok apa itu namanya. Ya begitu Allah gebrokan. Aku minta semua alam minta. Langit minta, bumi minta, pun minta. Tapi kalau Allah jangan. Muter terus sekarang. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya mah kita dikasih corona ini udah cukup sebetulnya masih sabar gitu kalau kata perhitungan manusia mah Allah masih sabar. Iya masih sabar. Kalau kita mau ibarat kata mau udah kita lenjak semua dah. Iya orang suruhnya makan yang halal, kampret dimakanin. Orang Cina mah kira-kira jadi penyakit melawan dosa Allah. Nah begitu ya. Jadi haram tuh kalau hari Jumat mah gitu. Terus bagaimana kalau ada yang jual beli pada hari Jumat sah apa enggak jual belinya? Wasoha al-abdu jual belinya sah, cuman hukumnya haram gitu. Hukumnya mah haram. Dan wa harum alaman tajamu al-jum'atu wa in lam tanaqib bihi safarun. Haram bagi orang yang wajib bagi dia untuk hadir Jumat walaupun dengan hadirnya dia Jumat belum tentu jadi begitu. Ngapain haramnya? As-safaru melakukan perjalanan tuh ya. Haram ngebesan hari Jumat. Lalu bagi dong bisa nikahan lu bukan haram bagaimana lagi melawan beda ya. Hari Jumat itu pokoknya emang khusus waktu hari untuk ibadah. Makanya bawaannya emang malas hari Jumat mah. Coba kalau di sholat Jumat, di sholat asar dia tanyakan di masjid. Tanya pada jamaah. Hah? Mengagus aja, Pak Hari datang. Terbalik, kuat. Kuat mengagus juga. Cuma bagaimana balik? Bagaimana maksudnya? Ya udah gue sih mah, dia aja dia kuat jadi imam dua-dua. Jadi itu kalau hari Jumat, betapa mengenaskan hari Jumat. Ya, kalau Masya Allah Jumat itu bagi wali-wali Allah kan sengaja pada datang ke Masjidil Haram dengan menggunakan karomahnya masing-masing. Para wali Allah kumpul di Masjidil Haram di tanah haram melaksanakan tawaf, melaksanakan ibadah, banyak doa ke Allah. Sebab hari Jumat hari yang agung yang luar biasa. Pintu langit terbuka gitu. Di pasar Jumat. Makanya seyogianya hari Jumat ini hari Jumat. Gitu orang tua kita begitu ya. Orang tua kita dulu jangan malam-malam hari Jumat ini mah gitu. Maksudnya itu menghormatin hari Jumat. Begitu malam Jumat juga sama, tutup malam Jumat terus ketemu lari di atas malam Jumat begitu. Maksudnya mah wiridan, baca hadiah, banyakin sholawat, banyakin istighfar, kirimkan ke ahli kubur, mohon ke Allah dengan kagungan malam
Jumat. Bukan tutup pintu, pada tidur, pada mereka. Itu orang dulu ya. Sudah kita sadar malam Jumat. Lagi masuk dalam rumah ke ibadah, bro. Ya bukannya masuk dalam rumah pada ngapain? Tidur. Itu mah dicekakin malaikat ya. Gitu. Jadi maksud sebetulnya orang tua dulu udah ngajarin ke kita, orang tua kita. Ya. Orang tua kita kan dulu begitu. Hari Jumat, hari Jumat. Jadi begitu agungnya hari Jumat. Iya, ada kunci gitu dari Jumat. Bukan saking agungnya hari Jumat. Gitu. Tabutu bi Jumatu yang lapor dengan sebab itu sabar apa Jumat. Iya. Jadi kalau dia melakukan perjalanan sehingga dia nggak keburu Jumat, maka itu perjalanan hukumnya haram. Kalau keburu Jumat maka perjalanan hukumnya makruh. Tapi penjelasannya mentah nih, sempurnanya di bawah ntar bagaimana begitu. Nah kalau dia nyangka ka'anjona anau la yudrikuhu bitoriki, kalau dia nyangka dia nggak bakal ngedapetin Jumat, nggak bakal dapet Jumat sebab perjalanannya jauh. Begitu. Umpama jalannya dia dari jam 9 atau pada fajar dia berangkat, perjalanannya jauh ke Jawa, ke Cirebon dan sebagainya, atau ke Jawa Tengah. Nah ini mau otomatis sampai sore setengah 12 atau jam 12 nggak bakal ketemu Jumat, dan lokasi itu nggak ada masjid. Dia tahu begitu posisinya. Dia jalan baik. Nah itu hukumnya haram. Gitu. Nah kalau dia berangkatnya punya sangkaan ini mau keburu Jumat mana di sono tempat Jumat ya ada, di sono ternyata nggak ada apa dan sebagainya, punya sangkaan waktu memang tiba di sana waktu Jumat begitu. Nah itu mah berarti hukumnya bukan haram tapi makruh gitu. Ya intinya lah Jumat yang mana-mana begitu, kecuali tugas-tugas agama doang. Bianjona anau la yudriku bi tariqi au maqsadihi walau kana safaru ta'atan, walaupun perjalanannya untuk tujuan taat, berangkatnya hari Jumat, berangkat ke pesantren, pergi pesantren hari Jumat. Nah itu walaupun tujuan taat, tujuannya wajib kan, pesantren hukumnya wajib begitu. Jadi kalau pesantren di kampung nih, di kampung banyak kan yang pesantren daripada yang sekolah, berarti pesantren hukumnya fardu kifayah. Kalau banyakkan yang pesantren, kalau banyakkan yang sekolah, yang pesantren lebih dikit, berarti pesantren hukumnya fardu ain, gitu. Jadi cuma dua dari agama, fardu kifayah dan fardu ain. Ngapa begitu? Sebab dengan dia berangkat, begitu. Terus yang pada pesantren banyak, lah yang pada pesantren nggak banyak, berarti udah bisa, udah ada yang gantiin dia buat nyampe kan ngajarkan ilmu agama, begitu. Tapi kalau umpama di kampung itu nggak ada, ya fardu ain. Kenapa? Karena wajib bagi dirinya, terus dia dapat ilmu agama, ngajarkan buat diri, jalankan buat diri, ngajarkan ke keluarga, dan wajib nyampaikan ke masyarakat, begitu. Ya. Nah itu jadi begitu, ya, masalah mondok mah. Nah kalau dia pesantren, yang pesantren lebih banyak, yang sekolah lebih dikit, kan fardu kifayah. Dia balik ke rumah, datang pembagian zakat bulan Ramadan. Nah hukumnya nggak wajib, nggak berhak nerima zakat. Jadi nyontok santri bagi-bagi. Arti? Jadi dia balik, orang masyarakat banyak yang mondok, lebih banyak kamu betul lah, kamu santri, yai melulu. Yang mondok nggak berhak nerima zakat. Nah kalau di kampung itu nggak ada, pemenyatu lebih sedikit yang mondok, dia mondok pesantren, tahun-tahun dia pulang. Nah dapat dia berhak terima zakat dengan catatan ahwal pondoknya dibawa ke tempat dia tinggal di rumahnya gitu. Ya, jadi nggak sekabak-kabak gitu. Siapa santri, ini sebutin semua. Santri, mondok modern, pondok Salafiyah, Allah penuh sedarung takin dari ulak doang. Ya nggak kebagian zakat tuh. Kenapa begitu ya? Kalau dibagi zakat ke dia doang, lain nggak kebagian. Nah, habis yang ambil santri doang. Orang santrinya sepenuh pesantren lalu takin gitu. Ya begitu tadi kembali toriki au maksudi walau kana sabaru tu'atan manduban au wajiban ba'da fajriha, tapi kalau berangkatnya setelah fajar. Fajar itu apa? Apa fajar? Subuh. Dia berangkat habis subuh gitu. Kalau berangkat habis subuh hukumnya haram. Kalau kita tahu nggak bisa ngedapetin Jumat. Kalau tahu bisa ngedapetin Jumat, maka hukumnya makruh gitu.
Kalau pada Jawa ai fajriha yauma jumati illa in khasya min adami sabari doror, kecuali kalau dia takut dari perjalanan itu ketemu madarat. Kalau ada madarat mah nggak masalah. Seperti contoh biasanya kita suka berangkat apa ya, jarah ya, gitu berangkat jarah. Kalau jarah ditentukan pemilihan jarahnya hari malam Jumat supaya keburu sholat Jumat. Berpersiapan mau berangkat habis sisa. Ya kalau berangkat habis sisa mah sampai ntar jam berapa ya, jam subuh kan capek tuh ke Cirebon, sampai nggak? Sampai nggak? Sampai di masuk sering. Pada emang. Jadi orang Jawa. Jadi orang Sokan bingung jawab juga. Ya, bingung ya bicara orang Sokan. Nah kalau Cirebon sampai subuh, ya berangkat sini habis Isa subuh keburu. Lalu untuk persiapan udah mau berangkat naik ke bis lah, ada pengumuman, ada yang meninggalnya tokoh. Lah lo kan tokoh mati tinggalkan. Jangan tepin bagian mana udah mati gimana tuh? Udah jarah tinggalkan. Bagaimana? Kan akhirnya kan bagaimana? Ditunda dulu berangkat jarah, ngurusin tokoh lu meninggal terus begitu. Nah, begitu makamnya umpamanya di gunung jauh, nanti aja habis akhirnya di makam diurus. Begitu mau jarah pagi, berangkat pagi diurus beres-beres jam 9. Begitu. Akhirnya berangkat jarah setelah ngurusin mayit. Nah, akhirnya nggak keburu sholat Jumat ke tempat tujuan. Nah, itu mah boleh, nggak apa-apa begitu. Ya. Atau ditentukan sama ketua tanggalnya, tanggal sekian Pak, nanti kita berangkat tanggal 27 gitu. Sama yang punya mobil dilihat-lihat ini jadwal padat semua, ditelepon lah ketua rombongan jarahnya, Pak ini Bapak nggak bisa, katanya kalau tanggal sekian Bapak bisa tanggal 25, jadi agak dipajuin. Ternyata dilihat-lihat tanggal 25 hari Jumat. Kata kepala rombongan, Pak kalau hari Jumat nah ini katanya bagaimana jamaah saya berangkat hari Jumat ziarah, kan hukumnya jadi gimana? Wah Pak kalau hari lain nggak bisa. Ya beda nanti saya dimajuin lagi. Waktu pada sejarah pada semua Pak. Kalau gitu saya mundurin juga pada semua Pak. Nggak bisa berangkat kecuali hari Jumat. Ya udah itu mah kalau gitu mah ya diperbolehkan darurat itu mah. Pernah nggak jarah Jumat? Jarah Jumat pernah. Mau jarahnya yang jauh, yang sekira-kira nggak ngedapetin sholat Jumat ya kalau dari sini ke Cianjur mah. Ya dari sini maghrib bisa sampai nggak? Sampai ya ngebut banget. Iya. Besok pagi udah sampai kemari lagi itu mah, pergi berangkat malam, bis asar berangkat, nanti bisa balik lagi kemari. Ya besok Jumat udah di sini, udah ngapakin kayu giling segala macam. Kalau ke Cianjur mah, kalau yang jauh ini yang gitu, dikit lagi. Ya. Nah kalau nggak begitu, tinggalan rombongan kita, gitu. Lapor dah urusan, iya jangan berangkat jarang nggak jadi, duit juga. Amsyong hilang dah. Ya lapor itu mah gitu ya, ini udah berangkat begitu ya. Para yarun kana ghairu maksiat sabarin maksiatin, tapi syaratnya boleh begitu perjalanannya bukan maksiat begitu. Ngomongin rombongan bagaimana Pak? Ya udah itu udah jadi udah apa? Jatuh daunnya sih nanti habis malam Jumat berangkat. Kemana sono ke Papua. Terus berapa bang yang dirampok? 6 bang ada gitu. Berangkat malam apa? Malam Jumat. Itu mau pagi Jumat ya mau malam mau kapan ya pokoknya itu mau punya haram. Gue jangan itu mau pada habis pajar belum pajar pokoknya itu mah. Mau pajar belum pajar mau Pak Udin mau diadek pokoknya mau itu mah. Juga haram bayar itu diadek itu mah. Ya itu nggak ada alasan itu mah. Ya, gitu. Pokoknya asal jangan atau berangkatnya malam Jumat. Iya. Habis pajar atau sebelum pajar berangkat. Mau kemana? Mau hadir ke sono ke apa? Yang ada lumpur sana ke Porong, ya Lapindo ngapain? Mau nonton konser Inul. Ngapain jauh malam Jumat berangkat? Ya nonton konser. Itu kan sama bagian dilarang oleh agama. Ya itu mau pajar mau habis pajar sebelum pajar mau kapan baik? Ya lagi nggak lupa baik. Nah begitu ya. Wayukro asabaru lailata Jumati begitu. Ya intinya mah kalau berangkat malam sebelum Jumat keburu Jumat hukumnya makruh begitu. Kalau kira-kira nggak dapetin Jumat hukumnya haram. Kalau perjalanan maksiat mau dapetin mau kagak hukumnya haram. Malam Jumat malam apa gitu ya. Punya maksiat itu mah. Atau berangkat malam Jumat mau kemana? Pelabuhan Ratu. Ngapain Pelabuhan Ratu? Mundur tidur di makam Nyi Ratu. Di mana?
makam di kamar Nyi Ratu nomor berapa? 13. Hah? 13. 013. Iya, pengen jadi juragan ojek, pengen jadi maju makam Nyi Ratu gitu. Udah bosan ngaji malam Jumat, berangkat ke sana makam Nyi Ratu. Lah maksiat itu. Ya, maksiat karena musyrik kepada Allah. Begitu. Saya mau Pak ke sana bukan ngapa-ngapain buat tasbih, saya mau wiri doang, atur wiri ngapain atur-aturkan ke sana. Di rumah sama bae malah Kanjeng Nabi mah ya salat di situ, istirahat tidur di situ, salat aja juga di tempat istirahat. Bagus begitu ibadah mah. Yang dianjurkan salat sunat di masjid mah cuma salat duha. Begitu. Kalau di abadi aja bagusnya di mana? Di rumah. Kalau rumahnya dekat ke lah kalau rumahnya jauh ke masjid, iya ntar beda. Mau ikutin sunnah Nabi baik. Kau beli abadi di rumah. Apa ini masjid itu menganjurkan? Paling utama di rumah. Ya rumahnya jauh. Abah jalan ngobrol dulu, ketemu Mak Ani jalan, ngobrol Bu Teti kemarin dikit, soalnya buat janda. Akhirnya mau boro-boro sholat sunat, habis makan janda. Nah, begitu juga dari masjid itu jalan setapak tuh. Oh ini jalan setapak samping saya sama kemarin kan janda dulu. Jangan bilang janda. Membaik hati-hati, jangan suka jerojo. Kalau niatnya mau beli abadi di mana? Di rumah lapor yang ada, gitu. Bukan yang kau beli itu engkau jadinya. Gitu udah baik. Makanya Nabi dulu sholat sunat di rumah karena rumah Nabi nih. Ini kamar Nabi. Nah ini pengibaran masjid. Jadi cuma keselangan ini doang. Ini kamar Nabi. Nya di situ udah masjid. Makanya Nabi mah kan waktu tidur, kalau tidur kan dipannya kalau pala cukup kakinya enggak cukup. Kalau kaki cukup pala enggak cukup. Berarti kalau begitu apa ya? Miskin apa melarat ya? Coba jawab aja begitu. Ya melarat bukan miskin lagi Pak. Cuma bukan miskin melarat. Kalau melarat mah lewat dari miskin. Kalau miskin mah pas gitu. Itu dipannya pas, cuman dikerjain dari bambu tapi pas namanya miskin. Kalau ini mah udah mengejar dari pelapa. Gila, pala cukup kaki kagak, kaki cukup pala. Bukan miskin lagi Nabi, melarat. Tapi Nabi bersabda apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku bagiku. Coba. Nggak ada kulkas. Ya kalau kita beli kalau ruangan begitu, lega apa gitu rumah? Lega apa enggak? Sekarang kalau kita ada kesempatan umroh atau haji, lihat kamar Nabi. Rumah Nabi, lihat. Apa hektaran rumahnya lega? Kagak, cuma segede gini kamar Nabi. Berapa kali berapa sempit banget, tapi Nabi Masya Allah, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Intinya Nabi punya kepuasan batin, bersyukur kepada. Sekarang saya tanya, ini di Bulak ada nggak begitu? Ada nggak? Ada yang nggak punya dipan. Iya, bebas lupa lepak kemana baik, lega, itu mah senang namanya. Ya kan begitu kita mah. Ayo kurang puas pakai dipan, boleh kan depan TV kan begitu ya Mas. Iya, nyetel TV juga pakai kaki dijejak-jejak gitu. Nah itu mah bukan miskin, jadi itu mah seriwasan, senang lah jauh banget. Tapi apa kita bisa berkata begitu? Apa kita bisa berkata begitu? Rumahku surgaku bagiku. Jadi nggak ada masalah kita tinggal di mana, maaf kontrak lain sebagainya. Yang penting batin kita. Maka kata Nabi laisal gina bikasrotil ma, yang kaya bukan kaya harta. Oleh gina nafsi, tapi sebenarnya kaya adalah kaya hati. Jadi kalau kita makan nih, lagi makan macam asam sama sambal makan terus kita cocok, kita dalam badan lapar, kita syukur kita terima kan beres urusan. Ya Pak ya? Mata rantainya urusannya udah begitu. Ini mah lagi madang, iya. Daging ayam udah ada, sambal udah ada, lalapan udah ada, masih ngomong lagi baik. Ini ayam digoreng doang, ya enak ada kuahnya gitu. Kata bini ntar bang saya kerjakan biar banjur para abang. Nah, kita kan begitu kita, iya. Kalau enak pengen lebih enak lagi. Udah datang lebaran, kue udah ada, ya kan? Kacang ngumpet, terus ketapang, gula bakar, kelapa macam-macam ada. Tapi gue pengen lagi terus baik, gitu. Nah itu jadi tergantung kitanya, mensyukuri atau tidak, gitu. Kalau kita dibanding Nabi mah kita mah gak ada apa-apanya, begitu. Dan Nabi itu sebenarnya bukan orang yang seperti itu. Harusnya tinggal di istana yang megah, yang indah. Tapi Nabi nggak begitu. Gitu dia syukuri apa adanya, menggambarkan, mencontohkan pada kita makhluk yang mulia, gitu luar biasa Nabi mah. Iya, begitu agung jasanya. Sampai sekarang apa digali ya begitu-gitu juga jasa Nabi mah. Ganteng ya ganteng baik. Begitu nggak ada perubahan begitu baik kalau digali. Makanya kan pagar makam Nabi mah pakai bawahnya dijadi apa? Besi gini patek besi bawah. Terus berapa? Nggak ada yang mencuri jasa Kanjeng Nabi. Begitu. Tapi ya udah ada perubahan. Tapi makhluk yang sangat mulia dimuliakan oleh Allah. Nabi berak di masjid. Nggak apa-apa orang muliaan kotorannya ke masjid.
Nabi kencing di masjid, orang muliaan kencingnya di masjid. Begitu. Nabi junub masuk ke masjid, nggak ada istilah haram buat Nabi mah. Sebab jasad Nabi lebih agung, lebih mulia daripada masjid. Tapi apakah pernah begitu Nabi? Nggak pernah Nabi. Nggak pernah Nabi dalam keadaan junub di dalam masjid. Walaupun berdarah hukumnya boleh bagi Kangjeng Nabi begitu mulia. Artinya apa? Nabi begitu menghargai, memuliakan agama. Apa yang dia bawa, dia muliakan, dia syukuri, dia terima. Makanya Masya Allah. Terus dalam keadaan begitu isinya 9. Apa Nabi pernah berantem? Dalam keadaan sederhana begitu isinya berapa? 9. Tapi ada riwayat yang ceritakan Nabi pernah berantem apa enggak? Ada nggak? Enggak ada. Begitu mah rumah lega. Kadang-kadang minum gak warna-warni, yang putih, yang butek, yang kuning, macam-macam. Iya, arisan milu, terus paket milu, segala macam milu. Berantem, ayo baik, begini. Ya, ada gitu nggak? Ada nggak? Macam apa semua? Ya, iya. Jadi kembali nggak bakal ada udahnya. Dunia mah kerjakan, tapi batin mesti kaya, harus rasa cukup pada Allah. Begitu, nggak masalah. Nggak punya mobil nggak masalah. Begitu. Nah, kalau kita walaupun kita nggak punya mobil juga bisa naik mobil macam-macam. Iya. Ada punya duit baik kan nyewanya. Iya. Nyewanya. Sekarang hari ini mau kemana? Mau naik ke Bandung Pak Rahmat nyewa. Tidak lagi nanti Saudi. Tidak lagi punya mantunya Pak Mahya. Begitu. Nah, macam-macam bisa ganti-ganti. Tapi kalau punya mobil satu dua mah ya yang kita taikin itu lagi. Mobilnya cuma satu. Tapi yang nggak punya mobil mah macam-macam ditaikin. Iya, kadang-kadang angkot, iya, anak angkot ngomong sampai enakan, naik bis, Budiman, ya, Budiman, malah kadang kalau dengan Budiman berkuasa orang itu yang tadinya 2 bukan berdua, jadi cuma 1 doang kita doang dewekan, iya, cuma bayarnya 2 kali lipat, iya, udah rugi, iya, kan Budiman itu berapa kalau kita kasih komposnya Pak Ahmad, ya, 70, kadang kan 1, karena nggak boleh berdua, itu 2 apa? 2 bangko, jadi 1 orang, jadi 2 kali lipat bayarnya. Jadi aturan itu kalau berdua, jadi kita yang bayar dewek, jadinya 150. Jadi pulang pergi, kadang PP ke Tasik berapa? 300.000, ya lumayan ya, yang ada yang tak. Nah jadi itu ya. Nah karena ada hadis hadirin yang diriwayatkan oleh ya Imam Ibnu Saibah, cuman ini hadis katanya dhaif. Riwayatnya doib, tapi ya doib itu hadis, ya boleh disampaikan mah. Kata hadis dengan sanad yang doib, man saparo lailataha da'a ma'alaihi malakau. Barang siapa yang berjalan pada malam hari Jumat, maka akan mendoakan kepadanya 2 malaikat kepadanya. Begitu. Jadi doakan malaikat. Doakan apa? Doakan apa? Nih tengahnya sarahnya. Oh berarti kalau udah datang Jumat tuh malaikat malah senang. Bukan, salah ya. Maksudnya Tuhan dan malaikat, siapa orang yang berangkat diriwayatkan oleh Ibnu Saibah dan dari Imam Mujahid, ya anak kauman kharaju bisa parihina hadratil jum'atu pasatroma alaihim khibauhum naro min ghairi narin yarunahu. Diceritakan kata Ibnu Saibah dari riwayat dari Syekh Hamid, pada suatu rombongan kaum kampung dulu berangkat keluar hari Jumat. Hari Jumat diliwatin. Begitu datang Jumat dia enggak ikut sholat Jumat, maka itu rombongan tiba-tiba diserang oleh api neraka yang nggak bisa kelihatan. Tiba-tiba api menyerang juga, begitu bola api menyerang itu kaum, yang itu kamu akhirnya jadi binasa semua. Terus maksudnya dari sini malaikat tuh di sini disampaikan bila orang berangkat pada malam Jumat sementara dia tahu nggak bakal keburu Jumat, malaikat bakal mendoakan apa? Mendoakan pertama 1 supaya di perjalanannya nggak diselamatkan. Na'udzubillah min. Yang kedua supaya apa yang dia niatkan hajatnya tidak terkabul. Jadi kata malaikat, ya Allah itu rombongan berangkat malam Jumat tuh rombongan biasa segala macam dia pada celaka tuh rumah tangga dia pada cerai begitu. Na'udzubillah min. Jangan dilawan gitu walaupun daunnya bagus hitungannya bagus. Nah, kan begini ada adat ada agama. Hitung-hitungan mahana cara kada satawa pada jam maja batanga sri lunggu dunia lara pati terus apa lagi nista maja utama, nista sedih, maja baik, utama kaya. Kalau dari 3 itu nista, maja utama, tinggal yang keempat, pati modal. Gitu kan kalau udah kaya kudu banyak bersyukur tinggal mungkin apa doang. Ini kadang pada menderita masih belum. Ya, masih capek, masih tenang, masih lama. Terus Sri lunggu dunia lara pati. Sri nyengir lunggu adem dunia kaya, lara sedih penyakit baik. Pati masih dalam hitungan anak carakan dasar tahu pada jaya mangga batang
Nah itu kan hitungan begitu tuh, itu hitungan agama apa? Konghucu, Buddha, Hindu. 4 bulan naga di kulon, 4 bulan naga di wetan, 4 bulan di kulon, 4 bulan di kidul. Itu mah hitung-hitungan orang Konghucu. Nah sekarang udah nggak bisa dihitung, soal naga udah mati. Nah iya, nah silakan mau pakai hitung-hitungan. Bang hari apa jam berapa? Karena bang jangan pagi-pagi, akhirnya belum terus. Udah ada siang-siangan, ulah mak begitu amat sih pak, makin bukan masalah makin itu mah keharti, sebab akhirnya udah sudah turun. Jadi begitu itu bang sama kita dipakai ganja rumah, terus akhirnya mau dimakan bubuk begitu sebetulnya mah. Nah daunnya namanya pasar hari ini hari Kamis, pasar Kamis di pasar Seeng, daunnya jam 9, berangkat jam 9 dia silakan ayo menurutin dia. Begitu sampai dagang ikan sampai ke pasar, iya kita baru enteng-enteng datang, orang-orang udah bubar. Sebab orang-orang mulai habis subuh. Jadi masalah adat-adat itu kan silakan kalau memang bagus, cocok dengan agama. Sekira berlawan mau untung dipakai baik. Begitu, hari Jumat gua angkat baik, orang hitungannya bagus, ini masalah jangan. Sebab di mana adat dicampur dengan agama, ternyata agama kalah, gitu ya, bertentangan dengan agama, maka wayahnya adat kalahkan, menangkan agama, begitu. Seperti orang hamil, terus ada orang meninggal, yang gali kuburnya bininya lagi bunting, kan kudu menjawab itu. Apa kaitannya ayo? Bunting sama buku bukan? Allah Robi. Bukannya begitu kata agama, kalau ada orang meninggal dunia karena penyakit, terus kita lagi hamil, bayangkan lagi hamil, enggak hamil juga sama. Orang meninggal karena sakit, doanya apa? Minta dijauhkan dari balai, gitu. Dijauhkan dari balai. Nah, terus kemudian orang lagi hamil kan ada yang begini-begitu macam-macam. Orang hamil banyak ya tangannya. Kemana-mana kudu bawa apa? Gunting gitu supaya kuntilanak takut. Sekarang udah gak ada kuntilanak juga. Sebelum udah terang lu bulaknya sekarang mah. Iya udah susah dia di mana begitu. Supaya takut sama gunting. Lah daripada gunting mah aluk baik atau baca wirid, baca Quran, baca ayat kursi dan sebagainya. Lah jangan bawa gunting. Lah kalau guntingnya jatuh gimana? Lagi jalan gunting jatuh kata kuntilanak, iya kena lu. Ya gunting lu jatuh, kertop lu kalian. Begitu. Makanya kalau namanya orang hamil itu bukan bicara adat, bicara agama memang. Cara agama, menurut buat kalau orang istri kita lagi hamil, kita mancing lindung, kan butot baik, kan bocah kadang-kadang sobek, ya. Artinya apa? Kalau istri lagi hamil banyakin wirid zikir supaya anak soleh-soleha. Makanya lihat kiai-kiai para wali dulu. Dan Sunan Kalijaga begitu hamil istrinya ngehamilkan Sunan Prawoto alias Sunan Murid. Berapa tahun usia puasanya? 9 tahun. Pengen punya anak yang soleh. Pada kiai mah paling enggak 4 hari. Nih lagi bunting nih lagi hamil puasa napakan diri minta supaya nanti ruhnya masuk, ruh orang nanti jadikan anak yang soleh, yang tampan, yang soleh. Kalau perempuan soleha dan cantik. So kan begitu. Pernah begitu? Anak udah berapa? Ya buruk kan. Iya. Anak baru banget ya. Namanya kalau anak kiai mah rata-rata biar kata badungnya otaknya mah pinter, guru nggak puyeng-puyeng amat. Ini bocah Badung tapi ke pelajaran biar kata itu ditanya bisa. Guru nggak puyeng, nggak masalah. Dia nggak lu kalau Badung ya hati-hati jaga badan lu. Ini kata guru begitu ngomongnya. Lah ini mah bocah udah Badung, bayaran orosokan, tololnya ada di dia. Ya Allah tahu biasa. Komplikasi. Kenapa begitu? Kaitannya dengan orang tua. Jadi begitu. Jadi masalah adat ya penting kita jaga adat. Sebab adat kan ada yang berkaitan dengan agama. Seperti mana? Pagi-pagi jangan suka makan es, nanti perut mules. Itu adat. Iya, adatnya makan pedas. Kalau perut kosong makan pedas, perut nggak kuat jadi mules. Itu mah adat. Kalau melanggar adat dosa. Ntar udah siang-siangan perut udah diisi dan sebagainya, udah siang-siangan ada penter, kita udah masuk baru udah minum es gitu. Nah itu baru nggak melanggar adat. Jadi penting ya kita jaga adat, tapi ketika bertentangan agama, ya ditinggalkan adat, dibelain agama gitu. Karena adat yang tidak bertentangan dengan agama, kata ulama jadi dasar hukum agama. Adat, sekali lagi saya ulang, yang tidak bertentangan dengan agama itu jadi dasar hukum agama. Dalam kaidah usul fikih al-adatu muhakkamatun bisyar'at. Adat itu jadi kodingnya, jadi hakimnya hukum syarat begitu. Jadi adat itu hukum syarat jadinya begitu. Seperti mana? Zakat. Kenapa kita wajib makan beras? Zakat pakai beras karena kita adatnya makan beras, nasi dari beras gitu. Itu kan adat, jadi dasar gitu.
Cuman adat dibagi-bagi lagi gitu ya, gitu. Ada adat, dia mah adatnya jelek banget itu dianggap berarti cuma agama. Nah, itu ya. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, berarti kalau dia melaksanakan perjalanan di hari Jumat sebelum datang Jumat, maka perjalanannya tidak dihitung, akan dihitung haramnya, akan dihitung makruhnya, akan dihitung dosanya sampai lapur waktu sholat Jumat. Jadi kalau kita jalan nih, jalan terus dosa terus haram terus sampai kapan? Sampai Jumat bubar. Begitu. Kita berangkat pada apa aja berangkat kita. Udah tahu nggak ketemu Jumat berangkat baik jalan. Nah itu dosa-dosa terus sampai sholat Jumat selesai. Nah kalau sholat Jumat selesai maka kata Ibnu Hajar disitulah dimulai dihitungnya mulai perjalanan kita. Lu kita jualan jauh umpamanya ke Cianjur. Nah sampai di Cianjur waktu Jumat nggak ketemu. Nah itu dosa. Pas begitu bubar sholat Jumat. Nah sampai di Cianjur lewat di Ciranjang. Nah Jumat selesai baru dah di situ dimulain apa kita perjalanan gitu. Baru dihitung dari situ begitu. Jadi yang tadi biar kata udah jauh juga dihitungnya masih orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa? Orang yang laki-laki jumlahnya 40 bertempat tinggal di situ. Maka dihitungnya sebagai orang yang wajib Jumat baik. Nah sebelum ditutup barangkali ada permasalahan. Tanya Ustaz, kalau ada orang meninggal hari Jumat, ini salah satu yang harus dilakukan, orang meninggal ini harus disegerakan. Tapi meninggalnya kira-kira jam 9, udah mendekati Jumat Ustaz. Kalau diurusin baik, Jumat bisa nggak kebagian, itu lebih utama gimana Ustaz? Iya. Apa ditunda pengurusan jenazahnya sampai setelah saya sholat Jumat apa langsung disegerakan? Ya kalau meninggal jam 9, Jumatnya jam 12, 9, 10, 11, berapa jam lagi? 4 jam teh keburu ngubur mayat 20 deh. Iya keburu. Kenapa sekarang kita jadi lama? Yang salah mah kita bukan mayit. Kan mayit memang nggak pengen mati. Berpengen nggak mati. Udah malah yang mengambil itu mah lagi salah kitanya apa? Makamu wakaf udah ada dan sebagainya. Nah, kalau aturan Nabi mah kan lagi zaman Nabi walaupun itu makam sahabat masih pada hidup, itu makam itu barang 1-2 lubang udah disiapkan buat ngubur mayit begitu. Jadi kan kalau misalnya meninggal nih ya Aluki ya jadi enak begitu ya. Iya. Karena udah ada loh kan begitu bisa ngerti kan? Ya, bisa kan? Lagi masa kagak bisa. Lah iya karena udah ada lobang. Makanya kalau masalah tanah wakaf itu kan diatasi sama ketua adat terus para ulama, diukur arah kiblatnya terus ditarik tambang. Ngomong song jadi kemana nih arah kubur teh? Begitu. Terus udah gitu disepakati digali berapa lubang? 3 lubang. Setelah digali diapain? Papannya sebagai asupun ke situ pakai plastik diikat. Jadi begitu ada yang meninggal udah standby begitu Mas Saad. Yang Saad standby itu kalau meninggal, tinggal meninggalnya doang dah gitu. Dan kalau begitu kan anaknya lama kan ngurusin mayit apanya? Ngapainnya? Gali lubang. Gali lubang seru banget, gali. Kadang-kadang turun hujan banjir, penungguin hujan asar. Udah hujan asar, udah tinggal ngejar lubang landak nyariin. Ya nyariin siapa? Sanip kalau nggak sanip maing. Seru ini urusan tuh. Segitu banyaknya. Ya kalau ngomong mah, itu baru ngomong gue baru gali rokok udah batang tahu. Lagi dan gali lubang landak mau kagak becus. Kan aneh itu ya. Tapi tinggal gali berong kan gitu. Bahasa mah tahun nggak muat lah al sedengin awak dewe. Sedangkep begitu tuh miring. Sedeng belum. Mantep banget itu udah bahasa iya. Begitu bukan bercanda ya mau begitu kudunya mah. Cuma ini kita pada siap ya embung ngapain? Ngejajalin pada embung air masakan baik ke pamain enggak banyak sering banget orang pas. Sering banget juga pas. Nah begitu ya Pak. Ini enggak dijajalin badan. Masih mah pakai badan. Yang dijajalin yang siapa? Yang bukan yang kecil, bukan yang pendek, yang paling tinggi. Yang dedek punya ngubur pada siapa yang paling tinggi, paling dedek. Begitu. Ya, yang pada hadir itu dia siapa? Ya, mau pacar jiun itu siapa ya? Gitu tuh ngajak siapa yang dedek dah. Yang kecil jangan, gagal urusan yang kecil mah. Tapi kalau yang besar, ntar buat yang kecil pas, buat yang gede juga pas, karena udah disesuaikan. Begitu, caranya digali lubangnya. Jadi sebetulnya kalau jam 9 masih ukuran untuk diurus gitu. Jadi kembali kepada adat masyarakatnya berarti. Kalau emang udah ada makan sebagainya ya silahkan. Begitu. Terus kalau enggak bagaimana ya kesepakatan masyarakat? Ini urusin. Insya Allah keburu. Udah Jumat jam 12, jam 11 baru rapi pada talqin. Bagaimana ya keburu begitu.
Kemudiannya bagaimana ya orangnya pada ngurusin mayat, ngubur kan masih juga kosong. Gitu beres-beres dan setengah satu kita baru pada datang kemana? Ke masjid. Jadi jadi Jumat gitu. Ini masih bisa. Sebenarnya masih utama diapain? Diurusin. Jadi kalau pertanyaannya kalau ada mayat meninggal pagi jam 9 hari Jumat, apakah diurus atau ditunda? Utama diurus. Terus kalau ditunda, hukumnya boleh, gitu kan, jagain deh, tidak kucing, gitu. Ya. Nah, iya, kalau dijagain pada ngablu Jumat semua, yang ada no ayahnya nungguin bareng bisa ya, nungguin itu mayat, jagain khusus kalau lalu ada kucing, anuin. Makanya utamanya paling enggak diapain dulu, dipandiin, kalau mandi kan cepat, begitu mayat dipandiin, dibersihkan. Begitu ya, udah beres panen terus dibungkus, ya palanya jangan dulu dan ada saudaranya jauh melongok, ya baru setelah sholat Jumat selesai baru disempurnakan gitu bungkusnya ya, begitu. Jadi jawabannya mah di pulasara baik diurus semampunya, sesampainya. Kalau mampunya apa yang ngebungkus, mandi sama ngebungkus ya sampai situ dulu gitu. Karena di Jumat baru nyolatin terus baru dibawa ke makam gitu. Biasanya begitu, nyukat orang Jumat terus dibawa gitu. Jadi kata pada hari Jumat, alhamdulillah ada proyek gitu. Hari Jumat baik gitu. Ya. Nah, itu ada lagi Pak? Ada. Pintar ya. Coba Pak. Ya demikian hadirin, benar datang dari Allah, salahnya nafsu kebodohan saya. Yang hadirin mau jelaskan kepada Allah, mohon ampun. Para ulama mohon izin bersyukur lakum dan bakum sayyidina amalikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.